5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 nih adik-adik. Praja Muda Karana, subtema 1, aku anggota pramuka, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan kedua gambar berikut ini. Anggota pramuka itu sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat itu sangat banyak loh manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka itu terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung yang tumpul. Dahulu para pahlawan itu menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan adik-adik. Para pahlawan itu menggunakan tongkat bambu dengan ujung yang lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut dengan bambu runcing. Nah, yang hijau ini namanya bambu runcing adik-adik. Ujung tongkat ada yang tumpul, ada juga yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam, ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Mari kita pelajari bersama-sama adik-adik tentang sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Perhatikan nih adik-adik ya, kalian siapkan kertas nih, lalu lipatlah kertas menurut garis datar ya. Garis seperti ini, horizontal dan garis vertikal. Setelah itu lipatlah menurut garis tegaknya. Didapat pojok siku-siku. Nah, gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat ini untuk menentukan jenis sudutnya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sudut. Nah, kita akan menentukan mana yang termasuk sudut siku-siku, mana yang sudut lancip, mana yang sudut tumpul, dan mana yang sudut lurus. Kalian tadi kan sudah menekuk kertas menjadi sudut siku-siku ya adik-adik ya. Lalu kita taruh nih kertas itu di garis ini, di garis sudut ini. Nah, kalau garis sudutnya ini sama seperti ini, maka ini namanya sudut siku-siku. Jadi tegak lurus seperti ini namanya sudut siku-siku. Kalau sudutnya lebih kecil daripada sudut siku-siku, maka namanya sudut lancip. Kalau sudutnya lebih besar daripada sudut siku-siku, maka disebut dengan sudut tumpul. Sedangkan kalau yang lurus seperti ini namanya adalah sudut lurus. Adik-adik yang hebat, dari macam-macam sudut tadi, mari kita membuat simpulan dan penjelasannya. Nah, adik-adik perlu kalian tahu bahwa gambar ini adalah yang namanya sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Untuk mengetahui besar dari sebuah sudut, kita menggunakan alat yang namanya busur derajat atau penggaris busur adik-adik. Sedangkan yang tegak lurus ini namanya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya pas 90 derajat. Lalu kalau lebih besar lagi disebut sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kalau lurus seperti ini disebut sudut lurus. Sudut lurus ini sudutnya adalah 180 derajat pas.
Ya adik-adik ya, yang jadi patokan adalah sudut siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Kalau lancip itu pasti di bawah 90 derajat. Kalau tumpul pasti di atas 90 derajat. Itu yang perlu kalian ketahui ya adik-adik. Nah adik-adik, perhatikan gambar sudut di bawah ini, lalu tentukan macam sudut pada gambar berikut. Adik-adik, di sini ada gambar sudut nih. Nah, kita tentukan ya. Itu termasuk sudut lancip, siku-siku atau tumpul. Yang pertama, ini adalah sudut ini adalah sudut lancip. Lalu yang kedua, ini adalah sudut siku-siku adik-adik. Yang ketiga, ini adalah sudut tumpul dan yang keempat adalah sudut lancip. Adik-adik yang hebat, coba nih amati benda-benda di sekitar kelas kalian. Lalu dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan masing-masing 5 buah. Nah, di sini Kak Citra hanya akan menyebutkan beberapa contoh saja. Mungkin contoh benda-benda yang memiliki sudut lancip. Misalnya ada topi ya, gambar topi ulang tahun, lalu gambar corn es krim ya, lalu ujung setrika ya, lalu Pizza Hut ya, itu bisa pizza itu ujungnya runcing seperti ini berarti sudutnya lancip ya. Lalu ada pensil, ada pisau dan lain sebagainya. Nah, contoh benda-benda yang lancip, tumpul, dan siku-siku ini adalah ini dia adik-adik. Yang tumpul itu bisa jarum jam yang menunjukkan pukul 8 lebih 25 menit. Lalu tumpul itu bisa juga pada mobil nih, pada kap mobil itu juga ada tumpul. Kalau siku-siku bisa jendela, bisa meja ya. Kalau lancip bisa kue yang dipotong, siku-siku bisa buku, bisa juga dengan pintu adik-adik. Nah, di benda-benda di sekitar kita itu banyak sudutnya. Adik-adik yang hebat, sekarang kamu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut ini memiliki sudut adik-adik? Ya, ada yang memiliki sudut, ada yang tidak. Nah, coba perhatikan. Ini gambarnya tadi, lalu Kak Citra beri garis warna hijau nih. Nah, di sini adalah gambar sudutnya. Tetapi gambar yang keempat ini tidak memiliki sudut karena tidak ada 2 garis yang berpotongan. Kalau yang ini kan ada sudutnya ya. Ini ya sudutnya adik-adik ya. Nah, ini kalau yang gambar keempat tidak memiliki sudut. Adik-adik yang hebat, tahukah kamu lambang apakah ini? Kok ada Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, kuartir daerah khusus ibu kota Jakarta, ada Papua Barat. Nah, ini lambang apa sih? Nah, gambar tersebut merupakan lambang pramuka dari beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah itu berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia itu tetap sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata bineka itu adalah beraneka ragam atau berbeda-beda adik-adik. Lalu kata tunggal itu berarti satu, kata ika berarti juga. Jadi arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adik-adik. Bangsa Indonesia itu terdiri atas beraneka ragam budaya. Bahasa Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah. Lalu bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Nah, agama yang diakui di Indonesia ada 6 ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan budaya. Keberagaman itu harus disyukuri dan dipelihara. Adik-adik yang hebat, di sini jawablah pertanyaan yang sesuai dengan bacaan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, semboyan negara Indonesia adalah?
Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut dapat kita lihat di pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Arti dari kata Bhinneka adalah ya, beraneka ragam atau berbeda-beda. Arti dari kata tunggal adalah satu, adik-adik, tunggal itu. Arti dari kata ika adalah ika itu artinya juga. Lalu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Adik-adik yang hebat, cobalah amati kebinekaan yang ada di kelas kalian nih. Apakah ada keberagaman atau perbedaan di dalam kelas kalian? Nah, tuliskan nih nama 5 teman terdekat kalian di kelas. Lalu tuliskan hal-hal baik yang dimiliki oleh teman kalian tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik tentang teman tersebut. Kalian bisa membuat tabel seperti ini. Nama teman baik kalian siapa? Hal-hal baiknya apa? Misalnya, oh dia itu jujur, dia itu rajin, suka berbagi, misalnya seperti itu, selalu ceria, dan lain sebagainya. Jadi kalian tuliskan hal baik dari teman-teman kalian. Lalu cobalah wawancarai nih teman kalian sesuai pertanyaan berikut. Ceritakan hasil wawancaranya kepada teman-temanmu. Adik-adik bisa ya mewawancarai teman-teman kalian. Misalnya agamanya apa, sukunya apa, warna kesukaannya apa, dan makanan kesukaannya apa. Misalnya Kak Citra, agamanya apa? Kristen. Sukunya apa? Jawa. Warna kesukaannya ungu, misalnya. Makanan kesukaannya sate, misalnya. Bisa kalian tanyakan kepada teman-teman kalian. Apakah kamu dan teman-teman memiliki perbedaan, adik-adik? Tentunya memiliki. Ya, meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki juga. Keberagaman membuat situasi itu menjadi lebih indah loh. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian tetap saling menghargai. Karena kita itu semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.